Abbas bin Abdul Muthalib Ra. Abbas bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi Saw, tetapi sebagaimana halnya Hamzah, usianya hampir sebaya dengan Nabi Saw. Ia memang tidak memeluk Islam pada masa awal seperti halnya Hamzah, namun sebagian riwayat menyebutkan ia telah memeluk Islam sebelum Nabi Saw hijrah ke Madinah, hanya saja ia menyembunyikan keislamannya. Pada Fathul Makkahlah Abbas telah diketahui pasti sebagai pemeluk Islam. Abbas adalah seorang yang cerdas dan diplomatis. Walau tidak secara terang-terangan seperti Abu Talib, ia juga melakukan pembelaan terhadap Nabi Saw dan Islam. Di awal kelahiran Islam, ketika Abu Dzar Al-Ghifari untuk pertama kalinya meneriakkan kalimat tauhid, yakni syahadat di Masjid Al-Haram, dan kaum kafir Quraisy menghajarnya habis-habisan, tak ada seorang pun yang berani membelanya. Tampillah Abbas dan ia berkata diplomatis, "Wahai orang Quraisy, dia adalah orang dari suku Ghifar. Dan kalian semua adalah kaum pedagang yang selalu melewati daerah mereka. Apa jadinya jika mereka tahu kalian telah menyiksa anggota keluarganya?" Karena perkataan Abbas ini, kaum kafir Quraisy ini melepaskan Abu Dzar. Abbas terkadang menyertai Nabi Saw ketika beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada kaum pendatang yang sedang melaksanakan Haji Makkah. Puncaknya adalah pada saat terjadinya Bayatul Aqobah yang kedua dengan penduduk Yasrib, Madinah, yang akhirnya menjadi tonggak awal kemenangan Islam di Jazirah Arab. Pada salah satu malam hari tasyrik setelah sepertiga malam yang terakhir, 73 lelaki dan 2 wanita dari penduduk Madinah bertemu dengan Nabi Saw di Bukit Aqobah. Dalam kesepakatan yang akan diambil oleh Nabi Saw dan mereka ini, Abbas menunjukkan sikap pembelaan dan perlindungannya kepada Nabi Saw walau saat itu ia belum memeluk Islam, ataupun sudah Islam tetapi menyembunyikan keislamannya. Antara lain ia berkata, "Wahai kaum Khazraj, sesungguhnya kalian tahu kedudukan Muhammad di antara kami, dia adalah orang yang terhormat di tengah kaumnya dan dilindungi di negerinya. Jika kalian memang ingin menunaikan apa yang kalian janjikan kepadanya, dan membelanya dari orang yang memusuhinya, silakan kalian ambil tanggung jawab tersebut, tetapi jika kalian berpikir untuk menyia-nyiakannya dan menelantarkan dirinya setelah keluar dari kami untuk bergabung bersama kalian, lebih baik biarkan saja ia bersama kami. Apalagi tetangga kalian itu adalah orang-orang Yahudi yang memang memusuhinya, aku khawatir akan makar mereka terhadap dirinya." Kondisi yang terjadi saat itu memang mengharuskan sikap ekstra hati-hati. Abbas telah melihat sendiri bagaimana sikap permusuhan dan perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy atas risalah Islamiyah yang didakwahkan Nabi Saw. Begitu juga sikap beberapa kabilah Arab lainnya yang didakwahi beliau ketika berhaji, termasuk juga kabilah Bani Saqif di Taif. Sepertinya pilihan Allah memang jatuh pada kaum Khazraj dan Aus dari Yasrib untuk menjadi pilar dan markas utama perkembangan risalah baru ini ke seluruh penjuru dunia, sehingga sikap mereka memang jauh berbeda dengan sikap orang-orang Arab lainnya itu. Sesungguhnya lah perkataan Abbas tersebut cukup menyinggung perasaan orang-orang Yasrib itu. Sejak diperkenalkan oleh 6 pemuda, disusul kemudian dengan Bayatul Aqobah pertama, sikap mereka telah bulat untuk menerima Nabi Saw dan kaum muslimin lainnya di negeri mereka. Asad bin Zurarah yang merupakan salah satu tokohnya sempat naik emosinya, tetapi Nabi Saw berkata kepadanya, "Jawablah tanpa menimbulkan pertengkaran." Asad menjelaskan sikap kaum Aus dan Khazraj dalam masalah tersebut, kemampuan mereka dalam berperang dan kesediaan mereka untuk berkorban demi membela Nabi Saw. Abdullah bin Amr bin Haram pun ikut menimpali tentang tradisi mereka dalam menjaga kehormatan, menghadapi musuh, dan lain-lainnya. Akhirnya Asad menutupi pidato panjang mereka itu sambil menghadapkan diri pada Nabi Saw, "Wahai Rasulullah, ambillah dari kami untuk dirimu apapun yang engkau inginkan, dan buatlah persyaratan untuk Tuhanmu, apapun yang engkau mau. Sesungguhnya kami akan selalu ada di belakangmu." Abbas merasa puas dengan penjelasan tersebut, dan membiarkan Nabi Saw dan penduduk Yasrib menyusun kesepakatan-kesepakatan yang dalam sejarah dikenal dengan nama Bayatul Aqobah kedua. Ketika pecah perang Badar, Abbas masih tinggal di Makkah, dan sesungguhnya ia menolak untuk ikut terlibat dalam pasukan kafir Quraisy, tetapi Abu Jahal memaksanya sehingga ia tidak bisa menghindar. Di Madinah, Nabi Saw berpesan kepada para sahabat untuk tidak membunuh Abbas dan Abul Bakhtari bin Hisham, karena dua orang itu mengikuti pasukan tersebut dalam tekanan dan keterpaksaan. Selama Nabi Saw di Makkah dahulu, mereka berdua tidak pernah ikut menyakiti dan menyiksa beliau dan umat Islam lainnya, sebagaimana tokoh-tokoh Quraisy lainnya.
Bahkan mereka ini banyak sekali melakukan pembelaan kepada Nabi Saud dan Islam, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Mengenai Abbas, bisa jadi Nabi Saud melarang membunuhnya karena beliau mengetahui bahwa sebenarnya ia telah memeluk Islam tetapi menyembunyikan keislamannya. Tetapi tentang keislamannya ini, sebagian riwayat lagi menyebutkan, ketika Nabi Saud dalam perjalanan ke Perang Khaybar, Abbas menyusul rombongan pasukan dengan membawa harta kekayaannya untuk memeluk Islam dan terlibat dalam pertempuran tersebut. Tetapi yang riwayat yang pasti, Abbas terlibat langsung dalam Perang Hunain, yakni setelah Fathul Makkah. Saat posisi pasukan Muslim terdesak dan kocar-kacir, ia ikut memegang kendali keledai bagal Nabi Saud bersama Abu Sufyan bin Harits. Pada Perang Hunain inilah pertama kalinya kaum Quraisy bersatu, baik yang sudah Muslim atau masih musyrik, bersama kaum Muslimin lainnya dari berbagai kabilah, bertempur menghadapi persekutuan beberapa suku Arab yang tidak sudi mengakui eksistensi Islam. Sebenarnya pasukan sekutu yang dimotori suku Hawazin dan suku Taif itu jumlahnya lebih kecil, tetapi mereka sempat memporak-porandakan pasukan Muslimin yang jumlahnya lebih besar. Memang, dengan jumlah yang lebih besar dan persenjataan cukup lengkap, mereka merasa angkuh dan membanggakan diri akan menggilas habis musuhnya, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya.